Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, kajian ba'da zuhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Sallallahu wasallam alayka ya Rasulullah. Adrikna ya habibi. Saya dikasih amanah oleh pengurus untuk bicara tentang apa temanya hari ini, Bapak-bapak? Apa tuh? Syafaat ya? Wah, luar biasa ya. Yang pertama, syafaat itu maknanya secara bahasa artinya menggenapkan. Lawan katanya adalah ganjil. Orang yang sendirian itu namanya al-witr, ganjil. Kalau dia lemah, maka perlu ada yang menolong. Si penolong inilah nanti kemudian yang disebut syafi', orang yang memberi syafaat. Yang tadinya dia sendiri ditolong jadinya genap, nggak ganjil lagi. Itu secara bahasa. Satu orang penakut ditambah satu orang penakut sama dengan setengah penakut. Setengahnya udah hilang karena berdua. Tapi kalau sendirian doang, wah dia takut banget. Ayo dong temenin ke WC, gitu kan? Ayo dong temenin ke situ gelap. Ayo dong. Setengah penakut ditambah setengah penakut, jadinya apa? Satu penakut tambah satu penakut namanya jadinya setengah penakut. Kira-kira begitu ya. Oke. Syafaat secara istilah maknanya adalah pertolongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari akhirat nanti lewat seseorang yang diizini oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsepnya itu. Jadi kita nggak akan mungkin bicara tentang konsep syafaat kalau kita nggak yakin bahwa ada hari akhirat. Kita baru cun nih, bapak-bapak, ibu-ibu, baru cun ngomongin syafaat kalau kita punya konsep eskatologis, konsep hari kiamat, konsep masa depan. Bahwa dunia ini ada limitnya, ada expirednya, ada batasnya. Kelak kita akan mati, gitu kan? Kelak kita akan mati. Aduh Ustadz ngomong mati lagi. Ya, memang itu ciri khas agama. Salah satu yang tidak dimiliki selain agama yang punya adalah konsep eskatologis, konsep kematian. Bahkan itu harus lebih tertarik kita omongin daripada yang lain. Karena sebenarnya yang kita lakukan hari ini ada batasnya. Ya, ini kita masih transit kira-kira begitu. Nah, karena itu mari kita jadikan semua yang melekat dalam diri kita ini, apapun itu bentuknya, jadikan itu sebagai potensi, sebagai media untuk kita beramal membawa bekal di akhirat nanti. Jadi syafaat itu ya kalau bahasa kitanya orang dalam dah. Dengan orang kan kalau mau sukses katanya ada banyak cara. Satu punya keistiqomahan, yang kedua punya skill, yang ketiga orang dalam katanya. Itu orang dalam tuh syafi', orang yang memberi syafaat. Jadi orang yang pakai orang dalam di dunia dia nggak dapat syafaat lagi di akhirat kayaknya. Banyak yang ngeri ini kayaknya nih. Sudah. Apakah syafaat itu kita harus imani? Ya, kita nih ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah itu mengimani adanya syafaat. Ada syafaat, pertolongan Allah itu ada. Ada kelompok yang menolak syafaat, kelompok Khawarij, kelompok Mu'tazilah, itu beberapa sekte dalam Islam, mereka menolak tentang adanya syafaat, bahwa orang itu beramal dengan amalnya sendiri, nggak ada orang dalam di akhirat. Kamu kalau mau masuk surga beramal, mau masuk neraka buat maksiat. Konsep ini sebenarnya bagus, membuat kita akhirnya lebih hati-hati.
Sehingga tidak bergantung sama orang. Bagus sebenarnya, tetapi terlalu ekstrim kanan. Ya, terlalu pede sehingga tidak butuh bantuan orang, padahal nasnya ada. Kata-kata syafaat ada dalam Al-Quran, hadis-hadis tentang syafaat banyak. Nah, syafaat ini ada dua. Ada syafaat yang sifatnya umum, ada syafaat yang sifatnya khusus. Syafaat yang sifatnya umum, seorang anak bisa memberi syafaat kepada orang tuanya, bisa. Orang tua bisa memberi syafaat ke anaknya, bisa. Dengan catatan Allah mengizinkan. Ada riwayat nanti orang tua yang punya anak penghafal Quran, anaknya ini akan memberikan mahkota dari surga untuk ibu bapaknya. Mudah-mudahan kita punya keturunan seperti itu. Iya. Diikhtiarkan. Ya, jangan amin doang. Iya, cari guru ngajinya, privat. Setor hafalannya. Siapa yang menyimak hafalannya? Dipesantrenkan. Atau gimana caranya biar jalurnya ada ke sana. Iya. Itu namanya syafaat umum. Orang tua ke anak, anak ke orang tua, guru ke murid. Itu syafaat umum namanya. Ada syafaat khusus. Kuotanya gede. Hanya satu orang yang bisa memberikan syafaat ini atas izin Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah riwayat dikatakan, setiap nabi itu dikasih kuota doa oleh Allah. Dengan kuota itu apapun permintaannya pasti dikabulkan Allah. Pasti. Ada berapa nabi total? Hah? 25. Masa udah umur segini jawabannya masih 25 aja. Jawaban anak TK itu. Berapa? 100. Agak remang-remang jawabnya. 100. Biar gak ketahuan salahnya ya. 124.000 nabi. Iya. Nah, jumlah rasul berapa? Salah lagi, Bang. Dalam sebuah riwayat dikatakan 315. Dalam sebuah riwayat dikatakan 313. Jumlah nabi dan rasul yang wajib Anda tahu berapa? Wah, itu cakep bener. Tepuk tangan dah. Iya, cakep. Iya, itu levelnya anak kita. Kalau level advance jangan begitu lagi jawabannya. Berapa jumlah nabi? 25. Ikut maulidan udah bertahun-tahun. Jawabannya 25 mulu. Setiap nabi, 124.000 nabi itu dikasih kuota untuk berdoa. Dia boleh pakai karcis doa itu. Doa apa aja Allah pasti kabulkan. Dan semua nabi sudah menggunakannya. Nabi Musa sudah menggunakan doa itu ketika dikejar oleh Fir'aun. Fir'aun dimusnahkan. Nabi Yunus sudah menggunakan itu ketika ditenggelamkan di laut. Nabi Ibrahim sudah menggunakan itu ketika melawan Namrud dan seterusnya. Kata Nabi, kecuali saya. Saya tidak menggunakan doa itu, saya tunda, kuota itu nggak saya pakai. Saya simpen buat di akhirat. Untuk apa ya Rasul? Untuk memberi syafaat buat umatku. Masya Allah. Hebat itu Nabi cinta dengan kita. Iya. Cinta nggak Nabi sama kita? Iya, masih mikirin kita. Bahkan kalau saya jadi Nabi Muhammad nih, nabinya saya nggak pikirin yang begini-gini nih. Saya doa aja buat diri saya. Iya. Ngapain mikir umat saya? Tapi karena Nabi kita, Masya Allah, dia pikir umatnya. Dia simpan kuotanya, dipakainya nanti di akhirat. Kalau Anda yang jadi Nabi gimana kira-kira? Masa bodoh ya enggak? Mau umatnya dapat atau enggak terserah. Yang penting saya dulu selamat. Ya. Jadi syafaat itu ada. Nah, nanti kita ini bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Iya, memang ini belum terjadi. Ini sesuatu yang ghaibiyat sam'iyat, sesuatu yang sifatnya masa depan. Tapi diceritakan dalam banyak riwayat. Memang hari ini akhirat itu katanya doang, ceritanya belum jadi kenyataan.
nanti akan ada satu masa dunia ini yang tinggal cerita, alam barzakh itu yang nyata. Kalau sekarang kan enggak, kita cerita tentang alam kubur, kita belum mati nih, katanya begitu. Nah, nanti dibalik sama Tuhan, kalau kita udah jadi mayat, barzakh itu yang jadi nyata, kerja di kantor itu tinggal cerita. Hidup sama pasangan itu tinggal cerita. Ada masanya. Nanti orang itu faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Orang yang buat jahat dia melihat efeknya, orang yang buat baik dia akan lihat efeknya. Maka nanti orang akan menerima rapor catatan amal ya dari Tuhan. Ada yang mendapatkan catatan amal dari sebelah kanan, ini simbol keselamatan, bahwa dia ini catatannya baik. Ada yang dapat catatan dari sebelah kiri, ini simbol kesialan, tanda-tanda isi rapornya merah semua. Al-Quran juga bilang ada yang dapat catatan dari arah belakang, seolah-olah yang memberi catatan itu nggak mau ngelihat muka dia. Nih, ambil nih, min wara'a dhahri, dari arah belakang. Saking gedeknya lihat orang ini. Udah enak banget lihat wajahnya. Ini lo ambil di catatan. Ini metafor dalam Al-Quran. Lalu kemudian kita mendapatkan hasil dari tindak tanduk, sikap, tingkah laku kita selama di dunia. Lalu kemudian ya ada orang nanti yang dihisap, diaudit, di screening di akhirat itu macam-macam. Ada yang munaqasyatul a'mal, ada yang diaudit detail, subtil, dari ujung rambut sampai ujung telapak kaki. Baju kamu dari mana, celana kamu dari mana, itu dulu risol yang kamu kantongin di majelis taklim udah izin belum sama pengurus, semua ditanyakin. Semua. Itu akun akun-akun di Instagram yang kamu like itu akun-akun yang nggak bener, terus diaudit semua itu. Oh ini kamu nih pasang slot mulu kamu gajinya ya katanya. Semua. Namanya munaqasyatul a'mal. Orang yang kena ini jarang lewat. Biasanya ujungnya neraka. Insya Allah kalau dia umat Nabi Muhammad masuk surga. Itulah hebatnya umat Nabi itu. Sampai Nabi Musa aja iri pengen jadi umat Nabi Muhammad. Biar saya nggak jadi Nabi, yang penting jadi umat Nabi Muhammad, kata Nabi Musa. Karena itu kita bersyukur jadi umat Nabi Muhammad. Iya, ujungnya masih surga. Walaupun nanti ada yang direct, ada yang transit. Yang transit itu yang kena munaqasyatul a'mal, diaudit, hasilnya jelek, transit dulu di neraka, tahun-tahun baru di surga. Transit dulu. Biasanya yang transit ini karena selama hidupnya pulang kerja dia nggak langsung pulang ke bininya, suka transit. Yang ketawa kayaknya pengalaman lagi. Jadi transit mulu, di akhirat juga ditransitin sama Tuhan nih loh. Transit dulu loh, cuci dulu di laundry. Insyaallah. Itu namanya munaqasyatul a'mal bang. Halo, assalamualaikum. Allah, udah ngantuk? Cukup? Yang kedua ada namanya hisaban yasiro, diaudit tapi nggak detail. Allah ngauditnya pakai kodian. Siapa tuh namanya? Azhari Nasution. Udah borongan dah, masuk. Gitu. Nggak detail ditanya. Itu namanya hisaban yasiro. Makanya doanya bagus. Allahumma rzuqna hisaban yasiro. Ya Allah beri kami rizki hisaban yasiro. Semoga kami dihisab, diaudit dengan audit yang mudah. Coba, gimana doanya? Saya cuma dengar roh doang tuh. Allahumma rzuqna hisaban yasiro. Sama-sama. Allahumma rzuqna hisaban yasiro. Iya. Yasir artinya mudah. Iya. Masya Allah. Minimal mudah-mudahan kita doa dapat yang ini dah.
Kalau kita dapat munaqasyatul a'mal yang tadi yang pertama, berat dah. Singgah dulu kita bang, singgah dulu. Ya, yang perempuan juga singgah dulu, transit. Ya, transitnya bukan main tuh. Nah. Yang ketiga ada namanya bighairi hisab, nggak pakai audit, langsung nyemplung ke surga masuk. Kelasnya beda nih. Begitu dia masuk langsung dapat welcome drink. Ya, langsung minum telaga kausar, disambut, masuk surga kelas VIP, namanya bighairi hisab. Yang bighairi hisab ini teman-teman kuotanya cuma 70.000 orang. Seatnya cuma 70.000 kata Nabi. Kira-kira kita dari zaman Nabi Adam sampai ujung zaman Dajjal nanti, kita masuk nggak kuota 70.000 tadi tuh? Hah? Masuk nggak kira-kira ya? Banyak bener itu manusia. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman umat Nabi Muhammad terakhir, seatnya cuma 70.000. Kira-kira orang sini masuk nggak? Wah mantap. PD-nya bukan main tuh, cakep tuh. Iya. Ya Allah, amin ya Rabb. 70.000. Dulu Nabi cerita kayak gini, mirip kayak saya. Nabi cerita di depan umatnya, ada 70.000 orang yang masuk surga nggak pakai hisab. Kayak ngaji kayak gini nih. Ini sahabat-sahabat Nabi nih. Ada sahabat Nabi di pojokan dia duduk tapi nggak nyender. Dia langsung ngacungin tangan, dia datang ke depan. Dia bisikin ke Nabi, ya Rasulullah, doain saya pengen banget jadi orang yang kayak begitu. Mirip kayak ini. Pede banget dia tadi itu. Doain saya, yang mana ini? Oh yang mana? Ah, ini. Ya Rasul, doain saya pengen masuk yang kuota 70.000. Kata Nabi, amin, anta minhum. Semoga Allah perkenankan. Ya, kamu termasuk bagian dari itu. Inilah sahabat satu-satunya yang udah pasti masuk surga nggak pakai hisab. Namanya siapa? Ukasyah bin Mihsan. Hafalin. Ukasyah bin Mihsan. Ini nama antum harus hafal ini. Nama calon presiden antum hafal. Ini nama yang udah pasti masuk surga nih nggak pakai hisab. Siapa namanya? Ukasyah bin Mihsan yang 2024 gak usah dipikirin. Siapa namanya? Tuh, itu nama keramat tuh. Nama yang udah pasti masuk surga nggak pakai hisab. Subhanallah. Dia satu-satunya orang yang udah pasti masuk surga nggak pakai hisab. Berarti sisanya berapa tuh seatnya? 69.500. Bukan main dah, ente ngitungnya cepet nih. Gitu bang ceritanya. Masya Allah. Udah dah, segitu aja ya. 12.38. Jadi itu tentang syafaat. Ya, sekarang ada nggak amalan yang bisa mengundang syafaat Nabi? Satu, orang yang mentauhidkan Allah dengan ikhlas, dia mendapatkan syafaat. Nabi SAW bersabda, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih au nafsi. Orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatku di hari akhir, kata Nabi, mereka yang mengatakan gak ada Tuhan selain Allah, khalis, murni, ikhlas, tidak ada tendensi apapun, tidak ada niat apapun kecuali karena Allah. Dia beragama murni karena Allah. Angkat dulu teleponnya. Angkat dulu bang. Mana tahu penting lagi. Mau naik gaji katanya. Oh alarm. Halo, assalamualaikum. Amalan yang pertama yang bisa narikin syafaat apa? Punya akidah yang lurus.
Orang nggak bakal mungkin punya akidah yang lurus kalau nggak ngaji. Nggak mungkin. Kalau cuman la ilaha illallah, la ilaha illallah, ngomong la ilaha illallah mau masuk surga, ya nggak begitu murah bener harga surga begitu. Emang hadisnya bener, man qala la ilaha illallah, siapa yang ngomong la ilaha illallah dakhalal jannah, dia masuk surga. Emang bener. Cuman pemahaman terhadap hadis itu ternyata yang ngucap la ilaha illallah emang masuk surga. Semuanya masuk, tapi ada yang transit, ada yang enggak. Yang tidak transit adalah yang khalis, yang tauhidnya murni. Ya, kita nggak bakal mungkin cerita ini lengkap di pengajian yang cuma sejam. Habis zuhur lagi, orang lapar, saya masukin dosisnya Anda puyeng. Ya, saya kulitin aja dah. Yang murni. Ya. Anda tidak mungkin bisa tahu mentuhankan secara murni itu kalau cuman ngaji yang sejam ini, nggak mungkin. Ini harus ngaji privat, harus apa? Ya, harus nyari. Ya. Bukan konsep tauhid, bukan rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Bukan hanya sekedar konsep wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadits, bukan, tidak cukup itu. Tidak cukup itu. Udah mulai puyeng nih kayaknya nih. Dengar istilah-istilahnya nih. Tapi Anda harus cari itu. Kita ini, saya sering bilang, kita ini dari kecil sampai tua, sampai gede, yang kita pelajari bagaimana cara hidup enak. Biar survive. Cara hidup enak, kita ikut pelatihan ini, dapat sertifikasi ini, keluar kota, pelatihan ini, dapat sertifikasi ini. Intinya cuma satu, biar hidup enak. Gak usah cerita dah, ya enggak? Biar hidup enak, diterima kerja enak, ya enggak? Tapi kita kadang-kadang lupa bagaimana belajar cara mati enak. Betul nggak kira-kira Bang? Nego, betul nggak kira-kira nih? Kita sibuk belajar cara hidup enak. Dari kecil anak kita tanya, mau jadi apa? Pilot. Mau jadi apa? Dokter. Mau jadi apa? Arsitek. Mau jadi apa? Kan sebenarnya pertanyaan yang merangsang dia biar hidup enak. Kamu mau jadi apa? Jadi ini. Kamu orang kaya, sukses. Kita lupa belajar cara mati yang enak itu, kita lupa. Jadi saya salut nih abang-abang nih, kakak-kakak semua itu. Walaupun rada-rada ngantuk ya, nggak apa-apa, saya maklumi ya. Anda kerja, udah kerja masih mau ngaji itu luar biasa. Ada orang udah nggak kerja nggak ngaji. Itu yang begitu dikubur aja tuh. Wah Allah, ada yang dapat kerja nggak ngaji, ada juga. Waktu dia kirim CV ke perusahaan aja, tahajudnya jam 1 dia bangun. Doa. Udah diterima, sholat subuh aja kagak dia. Nauzubillah min dzalik. Dah. Jadi orang yang mengerti Tuhan secara murni itu dia dapat syafaat. Orang yang ahli hakikat. Orang yang ma'rifat. Loh, apa itu Ustaz? Pusing lagi kan? Nah, sudahlah. Kita cukupkan aja. Yang kedua, yang bisa dapat syafaat Nabi itu, kata Nabi, adalah orang yang jadi ahli Quran. Ahli Quran itu apa? Bukan orang yang enak suaranya baca Quran. Kalau yang enak suaranya baca Quran, berarti kori-kori itu enak banget masuk surga. Yang suaranya pales kayak antum, masuk neraka dong. Nggak begitu logikanya, nggak begitu. Agama ini nggak pragmatis begitu. Semua orang punya hak yang sama masuk surga. Bukan ustadz doang, bukan. Ahli Quran adalah, kata Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Quran, karena Quran yang Anda baca itu kelak akan datang menjadi syafaat menolong kamu di hari kiamat, kata Nabi SAW. Ahli Quran adalah mereka yang membaca, belajar isinya, dan mengamalkannya. Itu ahli Quran.
Bukan yang hafiz Quran, bukan. Hafiz Quran, iyalah, ibunya kaya, ayahnya kaya, bisa nyantren. Pesantren hafiz kan mahal bang ya? Berapa sebulan? Ada yang 1 juta, 2 juta, uang masuknya 25 juta. Kalau orang miskin dia nggak mampu nyekolahin anaknya pesantren, masa masuk neraka gara-gara nggak bisa hafal Quran? Kejam banget Tuhan. Gak begitu konsepnya. Bukan yang hafiz Quran, yang ahli Quran, bukan. Malah orang yang baca Quran itu bisa duluan masuk neraka. Quran yang dibacanya melaknat dirinya karena dia hipokrit dengan yang dia baca, kan bahaya tuh. Hafiz aja nggak cukup. Anak yang hafiz aja nggak cukup. Antum selesai. Sekarang kan di Jakarta lagi trennya hafiz Quran. Ya bagus, masa disalahin? Bagus. Cuman bagi orang awam itu udah puncak. Iya kan? Bagi orang yang ngerti enggak, itu tangga awal, enggak cukup. Dia harus belajar terus adabnya ini segala macam. Tidak cukup dengan hanya hafal. Yang ketiga, yang pertama tadi apa? Ntar saya udah ngomong, situ kagak ingat lagi. Bagus saya udahin aja udah. Yang pertama apa? Apa? Akidah yang murni. Ya lurus aja tidak cukup. Konsep akidahnya lurus tapi di hatinya nggak murni. Ya, akidah yang murni ya. Murni. Baik secara konsep akidah maupun keikhlasan, kemurnian dia memandang Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah itu sebenarnya terjemahan yang tidak bisa mengungkap artinya. Dahsyat sekali kalimat la ilaha illallah itu. Tapi ya oke. Yang kedua apa tadi? Ahli Quran, ya, membaca Quran, ahli Quran. Yang ketiga, puasa. As-siyamu wal Quran yashfa'ani lil abad yaumal qiyamah. Orang yang puasa dan baca Quran, dia dapat syafaat di hari kiamat. Nah, nanti puasanya bakal berwujud menjadi sesuatu dan ngomong. Apa kata si puasa? Rabbi mana'tuhu ta'am wasyahawat bin nahar fasyafi'ni fih. Tuhan, kata si puasa, ini orang dulu waktu di dunia dia nahan makan dan nahan dari nafsu syahwat. Jadi dikasih syafaat dia gara-gara dia nahan makan dan nahan nafsu. Ya. Kalau cuma nahan makan doang nggak nahan nafsu nggak dapat syafaat. Kenapa? Ya mungkin dia niatnya diet ya. Apalagi yang bisa membuat kita dapat syafaat, teman-teman? Berdoa setelah azan. Ada doa itu. Apa doanya? Sama-sama. Allahumma rabba hadhihi da'wati tam wassalatil ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudah alladzi wa'adtah. Nah, boleh ditambah. Orang yang mengucapkan doa ini setelah dia mendengar azan, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalat lahu syafa'ati yaumil qiyamah, dia berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Karena isi doa tadi sebenarnya doa juga untuk Nabi. Ya Allah, pemilik panggilan azan yang sempurna ini, berilah derajat di surga kepada Nabi, keutamaan kepada Nabi Muhammad, bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makom yang terpuji yang engkau janjikan. Nabi membalas doa itu dengan memberikan syafaat ke kita. Preminya doa, untungnya syafaat. Jadi kalau dengar azan, doa habis azan tuh Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
asyhadu an la ilaha illallah, doa. Baru Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah dan seterusnya. Ini dengar azan dia ngomen, udah zuhur aja ya. Iya. Kagak dapat syafaat dia. Iya, yang ada yang ada dia apa? Gerutu. Karena sholat itu sesuatu yang apa? Ya kayak kerjaan Anda ini. Kerja begini ini kan kalau tidak berangkat, kalau tidak dihayati sebagai ibadah kan capek banget. Anda pergi pagi, pulang malam kan capek itu. Belum deadline kerja, mumet, atasannya bawel lagi. Mumet itu. Dan hari-harinya begitu. Belum macet di jalan, ya. La ilaha illallah. Belum masalah keluarga di rumah. Betul nggak nih, Bang? Halo? La ilaha illallah. Nah, kalau kita nggak hayatin sebagai ibadah, rontok kita. Nggak dapat ibadah. Yang ada mumet tiap hari begitu. Stres. Saya dulu punya teman, mohon maaf ya. Ini beda merek, dia kerja di bank Islam lah, saya nggak sebut. Jabatannya udah bagus di situ, udah bagus deh pokoknya deh. Ya, kalau untuk ngisi perut doang mah tinggal inilah gampang. Apa dia bilang? Sekarang dia jadi jual beli mobil, terus jual beli telur bebek, ya macam-macam dia jual. Saya bilang kenapa Anda keluar? Dia keluar bukan dikeluarin, keluar yang buat bank itu kakeknya. Jadi punya apa? Privilege genetik ada ya. Pendiri, termasuk pendirinya itu kakeknya. Dia bilang capek. Saya nggak bisa mendefinisikan capeknya, mungkin Anda lebih tahu. Capek. Ya kalau memang nggak, apalagi kalau tidak diniatkan ibadah, capek sekali. Tapi kalau diniatkan ibadah, dengan saya kerja, saya bisa memberikan nafkah buat istri, anak saya bisa sekolah, jadi ibadah, semuanya jadi ibadah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Dah. Lalu apalagi yang membuatkan kita, ulang ya, yang pertama apa? Akidah murni. 2, bagus. 3, puasa. 4, doa setelah azan. 5, orang yang wafat di Madinah. Nabi SAW, man istata'a an yamuta bil Madinah falyamut biha fa inni ashfa'u liman yamutu biha. Orang yang mati di Madinah, aku akan berikan syafaatku kepadanya. Ya dengan catatan matinya mati beneran. Dia mati di Madinah, tapi overdosis tenggak miras. Ya beda cerita itu. Begitu orang nyium mayatnya, Masya Allah, ini harum anggur nih mayat nih, kayaknya husnul khotimah nih. Ya nggak semuanya baik, ya nggak. Di tempat yang baik belum tentu orangnya baik. Sebaliknya banyak juga yang bahlul banyak juga. Ya tergantung orang, supaya Anda tidak latah di sana. Dikira yang pakai gamis soleh semua, ya enggak. Yang bajunya pakai gamis. Lalu kemudian banyak juga orang Arab yang kalau bisnis nggak kenal Tuhan. Travel kita kan banyak dikerjain di sana itu kan gara-gara mental bisnis mereka kayak Abu Jahal. Udah janji down payment sampai sana, ada yang masukin duit lebih gede, diambil sama dia. Akhirnya orang Indonesia travelnya nggak kebagian hotel. Tingkah-tingkah Abu Jahalnya masih mengendap, ya, nggak semuanya soleh. Ya tapi kalau yang soleh ya banyak. Artinya ya jangan generalisir. Ya, orang yang mati di Madinah dapat syafaat Nabi. Jadi kalau mau, ya, kalau Anda mau dapat syafaat ya, ya masya Allah ya. Begitu umroh wafat dia di Madinah, wah itu luar biasa itu. Wafatnya karena apa? Karena ya bukan karena maksiat tapi dia sakit. Allah Ta'ala alam. Yang keenam, orang yang bersalawat kepada Nabi. Aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang banyak mendapatkan syafaat di hari kiamat adalah mereka yang banyak salawat. Salawat. Salawat itu tanda cinta.
Tanda orang cinta itu banyak menyebut yang dia cinta. Dulu waktu Anda pacaran, yang paling banyak Anda sebut namanya siapa? Pacar Anda kan? Jangankan ketemu orangnya, lihat sendalnya aja Anda sudah gemetar. Lihat sendalnya, ini sendalnya Masya Allah. Lihat sendalnya, lihat akun medsosnya, itu orang cinta. Bagaimana kalau orang cinta dengan Nabi? Dia banyak menyebut Nabi. Jadi orang yang cinta itu lihat yang keluar dari mulutnya apa? Kalau yang keluar sumpah serapah, binatang, ya dia nggak jauh-jauh dari itu sebenarnya. Tapi kalau yang keluar dari dia itu yang baik-baik, sholawat, karena dia cinta dengan itu. Ada orang begitu? Ada. Ada orang yang sensitif hatinya dengan Nabi. Disebut nama Nabi itu langsung berlinang air matanya, langsung mengingat perjuangannya, langsung macam-macam. Ini orang sedang dimabuk cinta dengan Nabi. Ada begitu? Ada. Bahkan kita wajib. Bukan pertanyaannya salah, apakah ada? Salah itu. Kita wajib mencintai Nabi. Hatta, sekarang saya tanya, antum cinta nggak sama Nabi? Benar nih, udah saya kasih tahu tadi ya. Cinta sama Nabi? Mana cinta antum sama Nabi apa sama anak antum? Yang benar. Sama Nabi apa sama bini? Sama Nabi apa sama diri antum? Benar itu. Dulu Umar pernah baiat sama Nabi. Saya mencintai engkau wahai Nabi. Setelah saya mencintai diri saya. Kata Umar. Kata Nabi, Anda belum beriman. Kecuali Anda mencintai saya melebihi cinta Anda pada diri Anda. Baru Anda beriman. Begitu kata Nabi. Jadi kita harus lebih mencintai Nabi ketimbang mencintai diri kita sendiri. Bayangin tuh. Gimana coba? Sampai-sampai ada ulama sufi ngomong begini. Lau goba anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarfata ainin ma'adattu nafsi minal muslim. Seandainya saya tidak terkoneksi, lupa mengingat Nabi meskipun cuma sedetik, bagi saya bukan orang Islam. Itu levelnya sampai segitu. Mungkin bagi kita agak aneh nih orang. Masa sih? Iya karena kita nggak cinta, karena level cinta kita juga berbeda gitu loh. Beliau tuh sampai kasih testimoni begitu ya karena level cintanya udah kira-kira begitu ya. Jadi bersolawat. Nah solawat itu ya banyak versi. Sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersolawat. Ya bersolawat. Mendengar nama Nabi solawat. Ya. Yang ketujuh, orang yang menjadi mayit disolati 100 orang dan 100 ini mendoakan syafaat untuk si mayit ini. Dia dapat syafaat. Kalau ada mayit, antum wafat nih, yang nyolatin banyak, ada 100 orang, semuanya doain Anda. Kalau mereka ikhlas mendoakan, Anda dapat syafaat. Luar biasa ya. Dan itu nggak bisa dibayar. Ntar kalau saya mati, datang ya, sholatin. Ini saya titip duitnya transfer dari sekarang. Orang nggak bisa. Itu yang menggerakkan orang untuk sholat iman, Pak. Yang menggerakkan orang untuk sholat apa? Sikap kita. Jauh, tapi karena dia cinta dengan kita, dia datang. Dekat tetangga antum gedek sama dia, nggak datang. Itu Allah yang menggerak, nggak dibuat-buat itu. Itu Allah yang punya algoritmanya, Allah yang atur sebenarnya. Jalan ceritanya itu gitu loh. Ya tentu supaya orang mau datang kalau kita mati, kita sering-sering datangin orang ketika hidup. Silaturahim. Begitu kita mati, orang datang, orang doain kita. Amin, mudah-mudahan kita husnul khotimah. Yang terakhir, karena gaya duduk sudah banyak perubahan, memperbanyak sholat.
fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Ada seorang sahabat Nabi namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, dia pengen di surga nanti satu gerbong sama Nabi. Kata Nabi, bisa, catatannya cuma satu, banyakin sholat, banyakin sujud. Mau dapat syafaat tapi nggak sholat, dari mana ceritanya? Kira-kira begitu. Jadi banyakin sholat, karena dalam sholat ada sholawat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa itu? Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahis shalihin. Teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan? Ada bang? Kayaknya efek nasi bakar kayak dia depan tadi. Pikirannya udah kemana-mana. Udah? Aman ya? Emang orang kalau ciri-ciri orang dapat syafaat tuh begitu. Dia udah nggak punya pertanyaan lagi. Dia udah nggak punya. Ada pertanyaan? Nggak ada, udah. Itu udah kena syafaat. Oke, ya, kita tutup pakai doa. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma rzuqna husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala alhamdulillahi rabbil alamin.